Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rira Dewisari dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Balikpapan Jepara. Nah, kali ini kita akan membahas tentang algoritma asosiasi, yaitu algoritma a priori. Di sini saya menggunakan data dari sebuah jurnal, nanti saya akan menaruh jurnalnya di bawah. Dengan judul Implementasi Data Mining dengan metode algoritma a priori dalam menentukan pola pembelian obat dengan perhitungan data menggunakan Microsoft Excel. Nah, algoritma a priori sendiri adalah algoritma yang menemukan atribut yang muncul secara bersamaan. Lalu, algoritma a priori sendiri adalah metode dalam data mining yang digunakan untuk menemukan pola asosiasi antara item dalam dataset transaksional, yang bekerja dengan mengidentifikasi item-item yang sering muncul bersamaan dalam transaksi dan menghitung nilai supportnya sebesar seberapa sering pola tersebut terjadi. Nah, di sini ada 20 sampel transaksi penjualan, yaitu 20 hari, 20 transaksi. Pada transaksi hari pertama ada kaditik, asamefenamat, amoxicillin, redoxon, sangobion. Lalu hari kedua ada sanmol, ceftriaxone, CDR, redoxon. Lalu hari ketiga sampai hari ke-20 kita catat. Setelah itu buatlah data tabel data transaksi, tabular data transaksinya. Nah, kita setiap item kita pisahkan. Lalu kita cek dari 20 transaksi ini, apakah pada transaksi pertama muncul suatu item, misal amoxicillin. Amoxicillin untuk transaksi pertama apakah ada? Jika ada, kita tulis 1. Dan jika tidak ada pada transaksi, setiap transaksi kita tulis 0. Lalu anastan, asamefenamat, CDR, ceftriaxone, kaditik, nonflamin, redoxon, sanmol, sangobion, dan metronidazole. Kita cek apakah dari ke-20 transaksi ini ada kemunculannya dan ada tidaknya. Lalu setelah itu kita hitung berapa sih jumlah transaksi kemunculan dari 20 transaksi keseluruhan. Kita hitung totalnya. Amoxicillin ada 20 kemunculan dari data 20 transaksi. Lalu asamefenamat kita hitung. Begitu sampai seterusnya, sampai metronidazole. CDR ada 11 kemunculan dari seluruh transaksi, yaitu 20 transaksi. Setelah tabel data tabular pada setiap item kita mengetahui jumlahnya,
Lalu kita pembentukan item set. Pembentukan item set itu ada dari 1 item set, 2 item set, 3 item set, dan selanjutnya sampai setiap item yang memenuhi persyaratan dari minimum support sudah habis. Selanjutnya, pembentukan item set dari 1 item set. Nah, berdasarkan tanda tabular tadi yang di atas ini, proses pembentukan C1 atau nilai confidence 1 dengan 1 item set dengan jumlah minimum support yaitu 40%. Dibentuklah nilai support. Nah, jumlah dari ini kita ambil dari data tabular tadi. Setiap item seperti amoxicillin kita cek berapa sih jumlahnya. Ya. Kita tadi sudah menghitung yaitu 12. Lalu Anastan untuk pengurutan data kita samakan amoxicillin, Anastan, asamefenamat, CDR, cefradoxil. Amoxicillin, Anastan, asamefenamat, CDR, cefradoxil. Nah, CDR. Lalu cefradoxil, kaditik non-flamin redoxon. Kaditik non-flamin dan redoxon. Sanmol, sangobion, dan metronidazol. Sanmol, sangobion, dan metronidazol. Untuk sanmol, di kolom selanjutnya, nah, 1 item set ini kita ambil nilai supportnya yaitu dengan rumus sebagai berikut, di mana nilai support A yaitu jumlah transaksi yang mengandung item A dibagi dengan total transaksi keseluruhan. Nilai support dari amoxicillin yaitu ada 12 kemunculan dibagi dengan 20 total transaksi yaitu ada 60%. Lalu Anastan ada 4 kemunculan dari 20 transaksi kita dibagi dengan 20 jumlah transaksi keseluruhan. Lalu ada asamefenamat dengan 12 kemunculan dibagi dengan 20 total transaksi. CDR dengan 11 kemunculan dibagi 20. Cefradoxil dengan 9 dibagi dengan 20, 45%. Kaditik ada 7 dibagi dengan 20 total. Begitu dengan seterusnya sampai metronidazol. Nah, diketahui dari pembentukan 1 item set yang memenuhi minimum support 40%, yaitu obat
amoxicillin, asamefenamat, lalu ada CDR, cefradoxil, redoxon dan sanmol. Amoxicillin, asamefenamat, CDR, cefradoxil, redoxon dan sanmol. Nah, lalu dari hasil ini dapat terbentuk kombinasi dua item set. Pada proses pembentukan C2 atau confidence 2 item set dengan jumlah minimum support yaitu 40% dapat diselesaikan dengan rumus support AB transaksi yang mengandung nilai A dan B dengan dua item set, maka rumus supportnya adalah transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan keseluruhan total transaksi. Dari hasil amoxicillin, asamefenamat, CDR, cefradoxil, redoxon, dan sanmol dari satu item set kita bentuk untuk dua item set, yaitu amoxicillin dengan asamefenamat, lalu ada amoxicillin dengan CDR, lalu amoxicillin dengan cefradoxil, lalu amoxicillin dengan redoxon, amoxicillin dengan sanmol, seperti ini. Lalu asamefenamat dengan CDR, asamefenamat dengan cefradoxil, asamefenamat dengan redoxon, asamefenamat dengan sanmol, lalu CDR dengan cefradoxil, seperti ini, CDR dengan redoxon, CDR dengan sanmol. Begitu terus sampai redoxon dan sanmol. Nah, dari pembentukan dua item set ini kita cari pada transaksi berapa saja sih yang muncul dari keduanya, amoxicillin dan asamefenamat. Kita cek dari data transaksi penjualan asamefenamat dan amoxicillin. Asamefenamat dan amoxicillin 1, asamefenamat dan amoxicillin 2, 3, 4, 1, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 amoxicillin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kemunculan dari dua item set tadi, yaitu asamefenamat dan amoxicillin. Kita cek keseluruhan sampai dengan redoxon dan sanmol. Lalu ada dua item set dari amoxicillin dan CDR, yaitu ada 5 kemunculan transaksi. Pada transaksi ketiga, transaksi
ke-14, 16, 18, dan 20. Ada 5 transaksi. Amoxicillin dan cefradoksil kita cek sampai redoxon dan sama. Amoxicillin dan redoxon. Ada 4 kemunculan. Ngomong gak apa-apa, kita dapat nilai kok. Udah ngomong sih. Aku sudah dapat nilai. Ngomong tulisannya.
Nah, dari pembentukan kombinasi dua item set ini, kita hitung nilai supportnya untuk amoxicillin dan asamefenamat dibagi dengan 20 total transaksi. Amoxicillin dan CDR ada 5 kemunculan dengan 20 total transaksi. Lalu amoxicillin dengan cefradoksil dengan 2 kemunculan dibagi dengan 20 total transaksi. Lalu ada amoxicillin dan redoxon dengan 4 kemunculan dibagi dengan 20 transaksi, dan seterusnya sampai akhir.
Nah, dari pembentukan dua item set ini dapat diketahui yang memenuhi syarat minimum support 40%, yaitu diketahui dari pembentukan dua item set yang memenuhi nilai minimum support 40%, yaitu amoxicillin, asamefenamat dengan support 45% dan cephradoxil sanmol dengan support 45%. Nah, dari kedua ini kita bisa membentuk kombinasi 3 item set: amoxicillin, asamefenamat, cephradoxil, dan sanmol. Nah, dari pembentukan 3 item set ini dapat diketahui jumlah kemunculan dari ketiganya pada 20 transaksi yang mengandung 3 item set tersebut. Nah, untuk amoxicillin, asamefenamat, dan cephradoxil, kita cek ada berapa kemunculan. Asamefenamat, amoxicillin, asamefenamat, dan cephradoxil. Amoxicillin, asamefenamat, dan cephradoxil. 1. Nah, ada 2 kemunculan pada 20 transaksi. Lalu kita hitung juga pada amoxicillin, asamefenamat, dan sanmol, AAS. Nah, dari pembentukan item amoxicillin, asamefenamat ada 2 kemunculan. Lalu pada amoxicillin, cephradoxil, sanmol tadi ada 1 kemunculan, dan asamefenamat, cephradoxil, dan sanmol juga ada 1 kemunculan. Lalu dari ketiga item set ini kita hitung nilai supportnya dengan rumus bahwa transaksi yang mengandung item A, B, dan C dibagi dengan total transaksi, yaitu 20. Pada kombinasi pertama, amoxicillin, asamefenamat, dan cephradoxil, yaitu ada 2 kemunculan, lalu dibagi dengan jumlah total transaksi, yaitu 20. Amoxicillin, asamefenamat, dan sanmol dibagi dengan 20. Lalu amoxicillin, cephradoxil, dan sanmol ada 1 kemunculan, kita bagi dengan 20 total transaksi, dan seterusnya. Nah, diketahui dari kombinasi 3 item set tidak ada yang memenuhi nilai support, yaitu 40%.
Nah, setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence aturan asosiasi. Jika ada item A, maka ada item B. Nah, nilai confidence-nya yaitu 70% diperoleh pada jika membeli amoksilin, maka membeli asamefenamat. Dan jika membeli cefradoxil, maka membeli sanmol. Amoksilin dan asamefenamat. Ada 9 jumlah kemunculan dari keduanya. Kita tulis 9 per transaksi yang mengandung nilai A, berarti amoksilin. Tadi amoksilin ada 12 kemunculan. Transaksi yang mengandung amoksilin dengan asamefenamat, yaitu ada 9, dibagi dengan transaksi yang mengandung amoksilin, yaitu ada 12. Begitu juga dengan cefradoxil dan sanmol. Cefradoxil dan sanmol. Ada 9 cefradoxil dan sanmol. Juga ada 9 kemunculan. Dibagi dengan transaksi yang mengandung cefradoxil. Cefradoxil jumlahnya ada 9. Amoksilin dan asamefenamat ada 9, dibagi dengan transaksi yang mengandung nilai A, yaitu ada 12. Ada 75%. Lalu cefradoxil dan sanmol tadi ada 9, dibagi dengan transaksi yang mengandung nilai A, yaitu cefradoxil ada 9 transaksi, kemunculan pada 20 transaksi. Nah, berdasarkan tabel terakhir, yaitu tabel ke-6, yang paling sering dibeli oleh konsumen adalah cefradoxil, sanmol, amoksilin, dan asamefenamat. Dengan diketahuinya obat yang paling sering dibeli konsumen, maka perusahaan dapat menyusun strategi dalam penentuan pembelian obat untuk menjaga ketersediaan obat berdasarkan kombinasi obat yang terbentuk. Begitu sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.